Halo teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai ada satu surat dari IKPI teman-teman ya. Jadi IKPI kirim surat ke gua sebagai balasan atau tanggapan atas pengaduan kode etik yang gua sampaikan ya kepada seseorang, salah satu pengurus IKPI. Nah, jadi ini adalah perihalnya mengenai ada sebutan kalimat kata "an" gitu ya, kalimat kata binatang di dalam sebuah rapat resmi di dalam IKPI, yang di mana gua mengadukan kode etik saudara tersebut gitu. Ternyata dari, balasan dari IKPI menyatakan bahwa kalimat tersebut, kata tersebut diucapkan tidak melanggar kode etik, gitu guys ya. Jadi biar lu tahu teman-teman, langsung gua bacakan aja teman-teman ya. Langsung gua bacakan aja, gua share dulu deh, biar teman-teman tahu bagaimana pendapat IKPI terhadap kalimat tersebut, kata tersebut di dalam rapat resmi ya, ini adalah IKPI ya, gedung IKPI nomor S03 ya. 12 Januari. Pengaduan dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan IKP atas nama Hirwan Cahyadi. Kepada nama gue, sehubungan dengan surat saudara tanggal 27 November dengan nomor sekian tentang pengaduan dugaan pelanggaran peraturan perkumpulan IKPI yang diduga dilakukan saudara Hirwan Cahyadi, dapat kami sampaikan bahwa pengaduan saudara terhadap anggota kami, saudara Hirwan Cahyadi, tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan perkumpulan IKPI. Oke? Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak ya, Saudara Ruston Tambunan, JTSA, Sekretaris Umum ya IKPI teman-teman. Udah gitu doang teman-teman, gitu doang. Jadi, tidak disampaikan bagaimana bukti-bukti yang disampaikan, bagaimana tanggapan teradu dan pengadu, bagaimana surat-suratnya, bagaimana bukti-buktinya, bagaimana saksi-saksi diperiksa, apakah ada pemeriksaan, semua tidak disampaikan teman-teman ya. Intinya mengatakan sebut kata tersebut di dalam rapat resmi tidak melanggar kode etik. Titik. Teman-teman ya, tidak perlu disampaikan, kami sudah melakukan ini, kami sudah memanggil saksi ini, kami sudah membuat persidangan ini, terbukti seperti ini. Nggak perlu disampaikan teman-teman ya, pokoknya tidak melanggar kode etik teman-teman ya. Jadi melalui video ini juga adalah sekaligus tempat klarifikasi dan tempat untuk membersihkan nama beliau teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu maksud gua apa mengenai kata-kata tersebut, lu bisa nonton di video IKPI versus DJP yang 01 yang pertama kali teman-teman ya. Jadi, IKPI sudah menyatakan ya bahwa mengatakan kalimat tersebut, kata tersebut itu tidak melanggar kode etik. Jadi sekaligus nama saudara Hirwan menjadi terbersihkan teman-teman ya, menjadi bersih, menjadi tidak tercemar akibat dari kalimat tersebut, bahwa dugaan pelanggaran kode etik terbukti tidak dilanggar teman-teman ya. Jadi silakan berucap kata-kata tersebut di semua rapat resmi IKPI karena kalimat-kalimat tersebut tidak melanggar kode etik. Jadi sudah bersih nama beliau, Saudara Hirwan, oke. Nah teman-teman, sekarang kita mau bahas mengenai, eee, kenapa bisa tidak melanggar kode etik, oke. Ini pendapat gue pribadi teman-teman, ini pendapat pribadi gue, secara pribadi gue, kenapa sih orang mengatakan kalimat tersebut tidak melanggar kode etik. Sebenarnya gue setuju teman-teman ya, sebenarnya gue setuju. Gue berusaha mencari tahu kan, gue bertanya kan kepada IKPI apakah ada pelanggaran kode etik gitu, ternyata terbukti tidak. Tapi kalau saya gue sepakat teman-teman ya, coba kita baca di kode etik IKPI atau AD atau ART IKPI, memang ada disebutkan bahwa tidak boleh seorang anggota menyebutkan kalimat kata binatang di dalam surat, rapat resmi. Tidak ada teman-teman ya, tidak ada satu kalimat pun di dalam kode etik bahwa seorang anggota atau pengurus, apalagi pengurus ya, tidak boleh menyebutkan kalimat binatang di dalam rapat resmi, tidak ada. Oleh karena itu, tidak melanggar kode etik, teman-teman ya. Mari kita sambungkan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 di Indonesia disebutkan kalau nggak salah ya, pasal 1 ayat 3 ya, Indonesia adalah negara hukum, Bos. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kode etik, bukan negara etik ndasmu, bukan ya teman-teman ya, sorry. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara etik, ya. Jadi, kita nggak usah pakai etika, kita tinggal lihat apa yang di dalam hukum, apa yang tertulis di dalam hukum. Kalau di dalam hukum tidak tertulis, berarti boleh, gitu teman-teman ya. Jadi mau ngomong kata binatang, mau sebut kebun-kebun binatang, lu sebutin semua, lu absen-absensi semua ya, lu absen aja tuh anggota-anggota kebun binatang, nggak apa-apa teman-teman ya, karena tidak melanggar kode etik, gitu guys ya. IKPI sudah menyatakan tidak melanggar kode etik dan saudara tersebut sudah dibersihkan namanya ya, tidak melanggar kode etik. Dan kita kemarin semalam melihat debat cawapres. Jawab
Debat cawapres yang segitu absurd, yang segitu aneh, yang segitu tidak kita mau ngomong apa ya? Gimana? Saudara Gibran? Gimana dia? Debat cawapres yang segitunya ya teman-teman ya, segitulah segitulah kualitas debat cawapres di Indonesia ini teman-teman ya. Semua dipertontonkan, semua etika dilanggar semuanya ya. Tetapi, kan pendapat Anda etika dilanggar, pendapat Pak Mahfud itu ya, melanggar etika ya. Apakah undang-undang mengatakan begitu? Jawabannya enggak teman-teman ya. Apakah ada hukum dilanggar? Jawabannya enggak, teman-teman. Tidak ada hukum dilanggar, guys. Tidak ada hukum yang dilanggar. Jadi silakan saja cawapresnya ngomong begitu, nggak ada masalah ya. Kan dia anak muda ya, Pak Gibran, mohon maaf nih anak muda, sama kayak gue gitu ya. Ya kita nggak usah ngomong etik ya hari ini teman-teman ya. Hari-hari gini kita tidak usah ngomong etik. Kita masih ngomong apakah ada undang-undang yang dilanggar, apakah ada aturan yang dilanggar. Kalau tidak ada aturan yang dilanggar, maka sesuai dengan hukum positif di Indonesia, tidak ada pelanggaran hukum. Oke? Jadi silakan, silakan saja dipertontonkan semuanya kepada publik ya, teman-teman. Segitulah kualitas kualitas pemilu kita hari-hari ini, teman-teman. Oke, itu teman-teman itu buat hari ini ya. Jadi selamat buat teman-teman di IKPI ya, menggunakan kalimat-kalimat binatang di dalam rapat resmi adalah tidak melanggar kode etik, sudah dibersihkan nama-nama beliau tersebut ya. Dan sekalian gue mau promosi lagi nih buat teman-teman ya, menjelang akhir Januari ya, di dunia yang sangat-sangat absurd, yang sangat lucu ini, komedi-komedi teman-teman ya. Buat Anda seorang calon konsultan pajak, atau lu mungkin, konsultan pajak aktif, atau yang sudah dipecat kayak gue ya dari IKPI ya. Nah, atau lu petugas pajak. Nah, atau lu mahasiswa atau karyawan gitu yang lu pengen sukses berbisnis di pajak akunting teman-teman ya, pengen punya omset miliaran contohnya. Gua membuka kelas baru nih guys ya, program konsultan pajak pinter namanya guys ya. Pelatihan PKPP ini tempat Anda belajar mengembangkan bisnis untuk pajak akunting gitu ya, supaya lu bisa menjadi miliarder di era digital nih guys ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja, dengan pelatihan intensif nanti dari gue. Teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif ya PKPP, ada video pembelajaran step by step untuk Anda teman-teman ya. Dan yang paling penting kita akan jumpa langsung nanti di mungkin hari Jumat ya, di bulan Februari, di malam Jumat nanti, Jumat malam di bulan Februari kita akan ada live coaching interaktif gitu guys ya. Oke guys, manfaatkan masa promo ini di dunia yang sangat-sangat indah ini, yang sangat luar biasa indah di negeri ini ya, dalam dunia persilatan pajak akunting ini, PKPP ini adalah terbaik dan satu-satunya di Indonesia teman-teman ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.